Mas suaranya melebu. Cek Mbak E cek rekaman. Nek jopo. Engko ae sejam. Nah, Oke. Hai, Oke, kita masih baru connecting. ngomongin channel yang baik. Iya. Ternyata memang Jadi ya kita ini sih, contoh. iya contoh. Tapi emang bener sih Zil. Ya apalagi di online ya. Kalau online tuh Iya. sering banget kayak gini permasalahannya. Sinyal. Sekarang udah bisa dengar belum Zil? Bener. Udah dengar. Udah. Semoga di nggak Oke. kehambat lagi dengan sinyal karena memang apa ya, atau noise ya. Ini adalah salah satu noise. Iya, itu salah Dengan satu media, noise. iya, dengan media penyampaian seperti ini, media online kayak gini, noise-nya adalah sinyal. Sinyal. Yang kita memang, aduh nggak tahu gitu, gimana handle-nya Iya, gitu. Apa kenapa harus BTS? BTS bener nggak sih buat pakai buat BTS itu ya yang di apa namanya? Apa? jadi Oke. harus benar-benar harus pasang BTS sendiri kayaknya ya, biar Kalau gue BTS-nya yang itu Zil, Korea, ARMY. anak-anak Korea itu Iya. ARMY. ARMY ya. Jadi kita udah nge-lag-nya di situ lo ngomongin BTS yang masa apa namanya jaringan. Kalau misalnya BTS-nya ini ARMY Korea tuh. Zil, kedengeran? Anzil kedengeran nggak Anzil? Iya, dengar. Sorry, tadi ke Udah, pause. oke. Udah ke pause. Terus Oke. Ngobrolin sampai mana nih tadi? tentang channel, kita tadi terakhir ngomongin channel, ternyata channel kita Putus. yang hambat sendiri. Iya, pokoknya gini, yang tadi aku mungkin sampein agak mungkin putus-putus ya. Jadi yang namanya informasi gitu ya, pesan itu nggak cuma pesannya aja gitu, informasi aja. Aku tahu konten is a king, tapi kalian juga harus tahu bahwa channel itu juga penting seperti itu. Terus habis itu harus didampingi juga nonverbal komunikasi gitu. Jadi jangan sampai nanti pesannya pesannya udah bagus, terus nonverbal komunikasinya udah bagus gini kayak kita seperti ini. Atau pesannya udah bagus, habis itu channelnya udah bagus, tapi kita nggak memberikan nonverbal komunikasi yang bagus. Jadi tuh kayak yang santai, diem gitu. Kita lagi ngomongin tentang semangat tinggi, terus kayak yang ngomongnya nggak bagus gitu. Jadi kayaknya nggak kesampaian lagi, komunikasinya nggak efektif lagi. Putus-putus ya? Iya. Anzil putus-putus ya? Aku juga putus-putus ya? Iya. Ini kayaknya sinyal di tempatku juga ngaruh nih kayaknya. Jadinya putus-putus. Maaf kamu ya juga putus-putus ya? teman-teman. Oke. Di aku juga. Jadi nih kayaknya di lagi tempat ini ya. aku juga Kamu ngaruh lagi sinyalnya. Oke. Nggak apa-apa deh, kita bismillah deh. Semoga lancar ke depannya. Amin. Kalau mau bertanya bisa langsung tinggalkan di kolom komentar ya, di komen. Iya. Nanti kita bacain dan kita jawab gitu. Kita jawab. Kita sharing gitu. Gitu. Oke. Pokoknya apalagi yang mau ditanya? Bingung gitu. Karena memang seni dalam berkomunikasi itu pertama seru. Seru banget. Terus atau luas, kita semuanya itu bakalan bisa ngulik dari sisi mana aja gitu kan. Karena memang komunikasi, semua orang melakukan komunikasi gitu kan. Problemnya juga bakal banyak
Karena tiap orang bakalan menemukan problem yang berbeda gitu. Even yang dikomunikasikan sama lewat media yang sama gitu. Itu bakalan efek yang didapat itu bakalan beda-beda gitu. Itu memang komunikasi itu sangat luas dan sangat seru. Kak Dena, ini ada yang tanya nih dari Kakak Fajar. Kakak, bagaimana cara menyampaikan atau berkomunikasi dengan pimpinan yang kurang mendengarkan sehingga berimplikasi salah persepsi? Karena menurutku the communication is the art of interpretation. Benar, interpretasi juga. Interpretation, iya benar. Gini, menyampaikan kepada pemimpin ya. Jadi gini, berbicara aku dengan Anzil yang udah temenan lama akan berbeda dengan aku dengan pimpinan aku. Justru yang pertama mungkin dilaksanakan adalah bahasanya lebih formal ya, lebih formal kepada atasannya. Terus gimana caranya berkomunikasi yang dengan pimpinan yang kurang mendengarkan? Kita punya strategi lagi nih. Jangan sampai kita cuma pengen pesan kita tersampaikan, tapi kita juga harus punya strategi. Kira-kira yang tadi aku sampaikan, ibunya itu ternyata bapak atau ibunya itu mungkin pimpinan kamu itu bukan tipe orang yang suka mendengarkan secara bertele-tele gitu. Dia ternyata lebih suka kalau misalnya kamu berbicara to the point aja gitu. Kasih aja pembicaraan yang memang menurutmu to the point aja gitu. Satu gitu ya. Permasalahan yang tadi. Terus yang kedua, kalau misalnya ternyata pimpinan kamu itu lebih suka berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan bawahannya atau dengan staffnya itu dengan cara lewat tulisan aja, bukan lewat komunikasi. Ya udah, kita bikin pointer seperti itu. Terus bikin pointer, jadi mereka bisa baca gitu. Terus habis itu, kalau misalnya ternyata memang ternyata pimpinan kamu punya masalah sama, misalnya nggak suka sama kamu gitu, misalnya masalah pribadi ya, itu artinya ada yang harus dibenahi ya. Artinya kamu melakukan pendekatan seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang memang sulit berkomunikasi karena memang dia punya cara komunikasi yang berbeda dengan kita, dengan kami gitu, dengan kita semua. Jadi cara komunikasi aku dengan cara komunikasinya Anzil sama, karena kita memang berbasis anak komunikasi. Tapi bagaimana jika pimpinan kita atau audiens kita itu bukan basisnya, latar belakangnya adalah bukan anak komunikasi, itu akan jadi lebih berbeda kan? Penyampaiannya berbeda, latar belakangnya berbeda. Nah, caranya adalah kita yang harus menyesuaikan karena kita yang punya pesan yang ingin disampaikan. Jadi kita yang pendekatan apa, misalnya atasan kita misalnya orang ekonomi ya, kalau orang ekonomi artinya kita harus memberikan pemahaman atau presentasi kita ya memang yang kita melakukan pendekatan secara ekonomi, ada hitung-hitungannya seperti itu. Jadi jangan cuma kita ngomongin informasinya aja, terus informasinya juga nggak enak disampaikan, terus habis itu juga sesuai semau kamu, nggak bisa seperti itu. Kita juga harus menyesuaikan apa yang kira-kira diinginkan oleh atasan kita gitu. Oh, kamu pengennya presentasi ya cuma presentasi aja, tapi memang harus ada tulis goals-nya karena ternyata tipe atasan kita nggak pengen omdo doang, kita harus ada action-nya. Ya udah, artinya setelah kita presentasi itu, setelah ada informasi yang mau kita sampaikan, di situ juga ada timeline dan juga ada goals. Dengan cara gitu, artinya ada komprehensif. Kalau misalnya memang atasan Mas Fajar itu ternyata malas ngomong atau berbahasa basi, ya udah nggak apa-apa. Kita ngasih tahu sedikit aja dengan makanya hal terlebih dahulu. Terus habis itu kamu juga menyertakan informasi kamu yang secara tertulis, karena mau nggak mau ya, informasi secara tertulis itu biasanya lebih komprehensif dibanding informasi yang bisa kita omongin, karena memang kadang-kadang ada noise yang tadi kita sampaikan. Misalnya, oh saya mau rapat dulu nih, jadi artinya kan baru kita sampaikan ya kan gitu. Jadi mau nggak mau ya udah kita tulis aja. Tadi kita mau ngomong apa seperti itu. Jadi pada saat atasan kamu mungkin sedang senggang, bisa dibaca lagi kayak gitu. Intinya berkomunikasi dengan atasan atau berkomunikasi dengan siapapun, kita harus pinter-pinter menyesuaikan diri seperti itu.
aku atau Anzil? Hai, Anzil. Kayaknya nggak kedengeran suaranya ya di aku ya. Aku nggak dengar suara Munzil. Anzil. Halo Anzil.